Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun sahabat SPM berada, kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel. Edisi 14 Juli 2021. Kurang lebih 30 menit ke depan, gua bakal nemenin lu semua ngebahas mengenai apa yang terjadi IHSG pada perdagangan bursa hari ini, kenapa IHSG merah dan lain sebagainya macamnya, serta apa kira-kira emiten yang menarik atau kira-kira harus ngapain ya IHSG besok. Tanpa berlama-lama lagi, you check it out. Perdagangan bursa hari ini cukup menarik, di mana awalnya bertengger hijau, lalu lama-kelamaan begosor menjadi merah gitu. Ya sebenarnya udah diprediksi kemarin sih, diprediksi review gue yang kemarin karena terbentuk yang namanya bullish harami atau bearish harami, itu makanya potensi untuk merah itu cukup tinggi gitu. Dan ini benar-benar terjadi. Ini bisa dilihat, kita lihat chart dulu. Pembukaan ini, nah ini pembukaan ini tanggal 9 ya. Ini tanggal mana. Ini tanggal 14. Oke. Nah, pembukaan bisa dilihat ini pembukaannya di sini. Pembukaannya dibuka dengan hijau naik hingga pukul 10.00. Setelah 10.00 langsung mengglosor seketika. Seperti yang kemarin gue bilang akan mencoba level support di 5.900 ataupun di 6.000 sekian. Ternyata dia mencoba level di 5950 kemudian balik lagi ke 5979 gitu. Itu adalah level yang dicoba oleh IHSG pada perdagangan bursa hari ini gitu. Apa yang menyebabkan? Tidak terlepas yang disebabkan itu bisa dilihat di sini bahwa dua bursa dunia itu mengalami merah, Hang Seng dan Shanghai mengalami merah gitu. Walaupun Dow Jones, S&P dan lainnya itu mengalami hijau, tapi ini masih hijau tipis. Artinya di sini masih ada tekanannya itu belum stabil gitu. Berbeda halnya kalau misalkan kita ngelihat ke bursa gold, lihat ke gold ataupun ke emas yang mengalami hijau. Ingat, setiap terjadinya suatu masalah di ekonomi, maka sebagian gelintir kelompok akan mengamankan uangnya ke yang lebih profil resikonya atau resikonya itu adalah middle risk ke bawah, yaitu biasanya lari ke obligasi ataupun ke emas itu sendiri. Jadi tidak menyalahkan dengan kondisi di mana kasus Kasus COVID-19 yang semakin tinggi itu menyebabkan investor akhirnya mengerem dan melarikan uangnya ke emas ataupun ke obligasi. Lihat, obligasi pemerintah mengalami positif. Eurobond aja positif gitu. Jadi rata-rata lari ke yang namanya ke obligasi ataupun ke instrumen emas itu sendiri. Lalu perdagangan ini diramaikan oleh tadi pertama kasus COVID-19 kembali melonjak. Jadi kasus yang makin tinggi dalam kasus PPKM darurat kayak gini tetapi lonjakan kasus masih belum terkendali gitu ya. Masih cukup tinggi, itu mengakibatkan kepercayaan investor itu rada-rada aduh gimana ya, maju mundur gitu loh. Walaupun banyak yang positif kemarin ya, di beberapa hari lalu itu bursa positif pada saat Euro hari Senin. Pada saat Euro hari Senin, boost semua emiten-emiten blue chip naik gitu 2 hari. Setelah itu mengglosor lagi. Itu tidak terlepas dari karena akar permasalahannya belum selesai. Di sini masih berita tentang kupon, meski kupon rendah ini alasan SR suku retail 010 tetap diminati lagi-lagi obligasi. Jadi obligasi akan tetap menjadi primadona pada kondisi ini hingga PPKM berakhir. Bisa jadi PPKM berakhir kurang lebih 6 minggu ya.
Karena itu ada wacana akan diperpanjang hingga 6 minggu. Itu juga rame banget sampai trending ya di Twitter di awal hari sekitar jam 9, jam 10. Itulah salah satu penyebabnya kenapa IHSG langsung mengglosor ke bawah setelah jam 10 pagi gitu. Lalu diprediksi juga oleh bisnis.com bahwa IHSG diprediksi sulit bangkit esok hari. Sulit bangkit. Kata-katanya aja udah benar-benar memberikan ketakutan nih. Sulit bangkit. Investor suka instrumen beresiko rendah. SBN Retail laris manis tahun ini. Itu dua kata apa ya? Seperti dua buah kata pemanis dan kontradiktif dan penjebak. Gimana? Dia menggiring suatu opini IHSG sulit nih bangkit. Di saat lagi terpuruk dikasih pencerahan nih. Di saat sulit bangkit ada loh yang laris manis bangkitnya yaitu obligasi. Gitu. Kayak penggiringan opini yang terstruktur gitu. Itulah kenapa IHSG akan ya untuk sementara akan begitu-gitu aja, banyak yang cuci gudang. Ya karena benar-benar di-set bagaimana obligasi laris manis, bagaimana emas Tanjung Kipul untuk apa? Mendekati hari Lebaran. Kenapa mendekati hari Lebaran? Karena hari Lebaran itu biasanya puncaknya itu banyak yang jual-jualan untuk Anda yang jual emas. Dengan jual emas maka harga akan harusnya turun. Tapi ada yang nampung ini nih. Kita mengerikan nih yang nampung ini. Siapa yang nampung itu sih. Lalu lanjut, Pizza minta keseimbangan penerapan PPKM darurat. Pizza salah satu, ini emiten ke favorit gue ya, kesukaan gue. Kalau secara ini asing belum keluar ya, asing belum keluar di emiten Pizza, tapi tidak juga masuk gitu. Jadi lebih ke wait and see karena ya Pizza ini merupakan favorit gua dan it's good kalau secara swing trading ya, secara swing trading bukan secara daily trading ataupun untuk long invest gitu. Lalu selanjutnya peluang dan dampak proyek CISEM terhadap Bakri and Brothers BNBR. Ini be careful. Bakri, ingat aja kata Bakri, Lipo B7 dan segala macamnya. Artinya di sini faktor gajahnya cukup tinggi gitu. Bagi yang profil risikonya high risk silakan. Tapi kalau yang tidak, no, jangan dicoba. Lalu Erick Thohir sebut payung hukum 3 holding BUMN mulai pulih kinerja penjualan ASI semester 1 2021 meroket. Ini menarik untuk Astra sendiri. Kenapa bisa meroket? Ini tidak terlepas dari yang namanya salah satu kebijakan dari pemerintah dalam hal bea cukai ya. Bea cukai mobil yang ditekan sebagaimana caranya biar orang itu berbondong-bondong mengkredit mobil gitu. Biar yang namanya hidup secara konsumtif. Biar lebih pasak daripada tiang. Biar kredit selalu jalan. Karena kredit jalan, debit pun jalan. Itu salah satu strategi ya. Itu teori konspirasi lah gitu. Ada kue dan segala macamnya. Yang jelas emiten ini kembali meroket. Itu pulih, artinya di sini siap-siap untuk pasangkan emiten tersebut untuk terbang untuk beberapa saat tentunya, khususnya besok. Harap-harap cemas IPO startup teknologi penyelamat reksadana. Ini contohnya yang tersinggung ada, ya bukan tersinggung sih, maksudnya yang bakal terfokus adalah ke Bukalapak dengan emitennya Buka dan GoTo, Gojek Tokopedia. Lalu curhatan Garuda, karyawan Garuda ke Pak Jokowi, PHK sudah 2.000 karyawan, gaji kami korbankan. Waduh, itu makin sentimen negatif untuk Kia. Dari PLTS hingga biodiesel, ini strategi PTBA rambah bisnis EBT, ekspansi. Berarti ini salah satu kabar positif di tengah kabar negatif terhadap yang namanya mining dan segala macamnya. Ini bisa menjadi pertanda dengan dia mulai seperti ini, dia persiapan nih mau manasi mesin buat akhir tahun nanti. Jadi jangan menyalahkan kalau PTBA akhir tahun nanti itu bisa boost. Jamin aja. Lalu kita lihat yang kita tren di sini adalah misteri dana 3 emiten Bakri dibaca. Wah, gila.
Tuh kan? Baru kita ngomongin Bakri, di sini misteri dana 3 emiten Bakri loh. Bayangin lah, di misteri emiten Bakri dananya bisa misteri loh, udah kayak hantu ini aja. Mbah Kunti, Mas Poco, aduh. Makanya hati-hati deh kalau udah bermain dengan yang namanya gajah-gajah besar. Gajah-gajah besar itu Bakri, Lipo B7, lalu ada apa lagi ya? Kemarin itu adalah sahamnya Pak Bencok gitu. Walaupun sekarang Bencok tidak ada lagi duduk manis di tahanan ya, kayak gitu. Lalu ada Pak Heru Hidayat kayak gitu. Itu juga salah satu pemain-pemain gajah besar. Walaupun selain itu pasti ada juga gitu, tapi tidak seramai jika para tokoh-tokoh ini bermain langsung gitu. Lanjut, IPO Bukalapak dan potensi cuan Elang, mahkota teknologi, tutup Giant, Hero didirikan anak usaha mebel, nilai tukar rupiah, grup Sinarmas kembali akuisisi tambang batubara di Australia. Wah, ini boleh nih Sinarmas Group ya, Sinarmas Group. Kita bisa cari emiten-emiten Sinarmas Group, ini bisa menjadi potensi kenaikan di kuartal 3 ataupun di kuartal 4 nantinya gitu. Itu kurang lebih untuk ini. Lalu kita melihat perdagangan bursa. Untuk top gainers pada perdagangan hari ini selalu ada yang hijau di antara kondisi apapun bursa, itu akan selalu ada. Yaitu ada ACST, ABBM, ABMM, Laba, PIVA. PIVA ini sektor farmasi. Nickel, Enzia, Rock, Kayu, Tifa, Wins, Sofa, PG, Budi. Wow, Budi 192 loh. Ini gue masih inget Budi tahun 2018 itu masih 80 perak. Masih segi. Aduh, itu sekarang udah 192. Invest itu ya. SDPC, Cent juga loh. Itu salah satu 2 emiten yang pernah gue bidik gitu ya, pernah gue bidik terus ditinggalin, gue bidik tinggalin kayak gitu, dan nggak pernah ini, dan ternyata wow naik 7%, luar biasa di tengah bursa lagi merah itu. Molly Rally ya, kenapa selalu kayak gitu ya, karena di kondisi lagi seperti ini maka emiten-emiten yang market cap atau market kapitalisasinya rendah itu sangat mudah banget digoyang, baik goyang atas ataupun digoyang bawah. Itu makanya kalau lu pengen jadi trader, masuknya di saham-saham second liner ataupun third liner. Jangan masuk di first liner. Kenapa? Kalau masuk di first liner tujuannya adalah long invest ataupun value investing di kondisi pandemik seperti ini. Jadi salah kalau lu gua masuk di Telkom, gua masuk di BBRI, tapi lu baru beli besok udah komen gitu. Itu salah besar. Lu masuk komennya setahun kemudian, 6 bulan kemudian, it's good gitu. Tapi kalau lu baru beli besoknya udah komen, kok merah sih nggak naik-naik ini harga Telkom atau BBRI. Nah itu salah, lu salah strateginya. Udah kayak gitu kondisi pandemik, kondisi lagi seret semua ini, ya masukin di second liner, third liner dong, jangan di market cap yang besar, size besar. Percuma aja lu lagi cungkring nih, kurang makan, tapi lu suruh bawa benda yang beratnya 500 kilo, ya nggak bakal kuat dong. Tapi kalau lu disuruh lagi cungkring gini bawa cuma sekitar 50 kilo, itu masih kuat gitu. Lu mau banting kek, mau diapain kek, mau diupilin kek, nah itu masih kuat kayak gitu. Makanya harus jeli dan cermat dalam menentukan strategi gitu. Lanjut untuk top loser pada perdagangan bursa hari ini. Itu ada waran semua, SKBM, INPS, Besim, Emsin, Atich, Tira Denar, Hope, Baja TB, GSMF, Elmas, Miti, Arta, BBHI, dan Polu. Itu adalah emiten-emiten yang yang lagi rame. Sekarang kita ngelihat top volume pada bursa hari ini. Budi kita lihat berdasarkan ini adalah paling tinggi adalah ACST. Ini paling tinggi nih.
PNBS 0,71 PNBS default-nya by volume-nya luar biasa tinggi loh ya. 2,5 juta miliar berarti ini 2,506. Coba kita ngelihat di PNBS dan ACST. Kita ngelihat secara bandarmologi ya. Ini kita lihat di bentar. Oh sini aja. Apa tadi pertama apa tadi emitennya? Yang paling tinggi dulu, paling tinggi PNBS. Oke, ini PNBS bisa dilihat di order booking ya, order booking. Dia masuk banyak bid volume di 142. Ini adalah faktor gajah. Artinya dengan kondisi kayak gini dia pengen menjebak retail nih. Pengen menjebak retail untuk berbondong-bondong masuk di harga dijaga jangan sampai di bawah 142. Dengan tujuan apa? Setelah ini dia ngilang gitu. Jadi PNBS itu potensi untuk besok hijau pada awal bursa itu cukup tinggi. Setelah itu dia ngilang. Be careful terhadap saham-saham yang kondisinya seperti ini. Kenapa? Bid fall-nya tidak wajar. Kanan kirinya nggak stabil. Harusnya akum tinggi tapi dia cuma ditahan 0,71. Ini jebakan neon namanya. Lalu satu lagi adalah ACST. Accept Indonesia, lihat bid-nya ada. Bid itu adalah jumlah permintaan, as itu adalah jumlah penawaran ataupun jual gitu. Jualnya nggak ada, belinya ada. Ini jebakan berikutnya. Dia masuk 506.994 dengan jumlah sekian untuk memasang retail gitu. Karena ini sepi, nggak ada retailnya gitu. Ini bandar semua gitu. Gimana caranya? Ya dengan dia memasang seperti ini. Jadi jangan menyalahkan kalau ACST besok itu hijau. Jangan menyalahkan. Dengan kondisi seperti ini, maka ACST besok dan sama dengan PNBS adalah hijau. Apakah akan dibanting? Kalau untuk PNBS jawabannya iya. Tapi kalau untuk ACST ini plus 25% ya pada perdagangan bursa hari ini, maka potensinya itu bisa besok kalau nggak disuspend, maka dia akan mengalami kenaikan hingga disuspend gitu. Itu untuk ACST. Be careful, dan be careful. Kalau menemukan posisi order booking yang dua case yang seperti tadi, sangat-sangat anomali gitu. Lalu bagaimana perdagangan bursa? Perdagangan bursa untuk besok. Untuk besok kita bisa lihat, kita ubah candlenya. Nah, ini untuk bursa, perdagangan bursa besok kita gue lagi tertarik muat manual. Oke. 5962, 5950. Oke. Ini adalah support, 3 support yang akan ditempuh oleh seorang yang namanya IHSG. Dengan bentuk seperti ini akan melanjutkan tren penurunan gitu. Akan melanjutkan tren penurunan. Sekarang 5979 mendekati support terdekatnya di 5962, lalu akan menuju ke 5950 dan 5937. Kalau gue sendiri akan menyangka dia akan tembus ke support keduanya di 5950 gitu. Apakah bisa menuju 5937? Bisa, tapi untuk besok itu kecil kemungkinan. Jadi paling-paling mentok akan mentok di 5950,89 lalu akan mantul kembali ke 5962 gitu. Itu adalah yang paling mungkin terjadi untuk IHSG. Kenapa? Dia akan menutup gap. Ini ada gap nih. Nih gapnya di sini. Gitu. Jadi dia akan mencoba menutup gap dulu. Dalam menutup gap biasanya itu akan berubah ke sideways. Jadi ini volumenya besar, lalu mencoba menutup gap. Jadi dia akan mengecilkan dulu nanti volumenya sampai beberapa kali bisa nantul ke atas ataupun break ke bawah gitu. Tapi untuk sementara dalam seminggu ini nanti sampai hari Jumat itu kemungkinan akan menutup gap
Sekali lagi, akan menutup gap. Jadi dengan kondisi seperti ini, diharuskan untuk para teman-teman semua, yaitu adalah wait and see jika tujuannya daily trading. Tapi kalau tujuannya adalah swing trading, maka ini bisa memanfaatkan momen untuk masuk dan tunggu keluar pada saat dia mantul. Saat dia menutup gap selesai, tinggal cross check nih, dia mau naik ke atas atau breakdown ke bawah. Itu kuncinya. Lalu emiten apa yang menarik? Menurut ini ada beberapa emiten. Yang pertama kita lihat adalah emiten Mika, short term trend bullish, medium term trend bearish, trade buy 2780, TP 12890, TP 22950, stop loss 2730. Kita lihat Mika. Di sini gue nggak mau pakai apa namanya, apa sih namanya? Indikator modern. Sini gue pengen pakai indikator konvensional, lagi semangat. Setiap menggambar support, kita setidaknya minimal untuk menggaris support itu adalah 3 garis ya. 3 garis. Artinya apa? Di sini menggambarkan support 1, support 2, dan support ketiga gitu. Begitu juga hal yang namanya resisten. Kalau untuk menggambar resisten, tetap dia tujuannya sama. Artinya di sini ada resisten 1, resisten 2 maupun resisten 3. Dan itu harus dan perlu. Bukan support dan resisten itu cuma satu garis. Kalau satu garis itu namanya bukan support dan resisten gitu. Karena gangguan sinyal, ya udah kita akhiri aja. Semoga bermanfaat. Nanti doakan semoga besok lebih baik internetnya ya. Udah males banget. Oke. Kalau konten ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share di bawah ini. Oke, gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.